Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes laris manis di bursa transfer musim panas 2025. Pasalnya bek Venezia FC itu dikaitkan dengan banyak klub, terutama dari tim-tim Serie A. Terbaru, Lecce yang finish ke-19 pada Liga Italia 2024 sampai 2025 tertarik dengan Jay Idzes. Bahkan tim yang nyaris degradasi pada musim lalu itu mulai pergerakan mendekati Kapten Timnas Indonesia tersebut. Lecce memulai pergerakannya di bursa transfer untuk mengarungi Serie A 2025 sampai 2026. Tim berjuluk Giallorossi itu telah mendapatkan mantan pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Situasi itu membuat Lecce mulai mengambil ancang-ancang. Dilaporkan Idzes menjadi salah satu incaran Giallorossi untuk menggantikan Gaspar jika hengkang. Lecce sendiri memiliki modal yang bagus untuk bisa mendaratkan Kapten Timnas Indonesia itu. Pasalnya, ada sosok Di Francesco yang dapat menjadi pemulus jalan Idzes menuju Stadio Via del Mare. Sekadar diketahui, Di Francesco bisa dibilang memiliki kedekatan dengan Idzes. Dia pula yang turut menunjuk bek berusia 25 tahun itu menjadi Kapten Venezia. Kendati demikian, perjuangan Lecce untuk mendapatkan Idzes bukan perkara mudah. Sebab, Kapten Timnas Indonesia benar-benar menjadi komoditi panas, khususnya di bursa transfer Italia. Beberapa klub anyar Italia yang dilaporkan tertarik dengan Idzes, yakni Udinese, Bologna, Torino, serta Fiorentina. Bahkan Udinese sudah bergerak cepat dengan melakukan kontak dengan Venezia terkait transfer bek berpostur jangkung tersebut. Sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tampil konsisten di Eropa, namun belum sekalipun mengenakan seragam Garuda. Itulah potret perjalanan Cyrus Ashkan Margono yang terus menanti kesempatan membela tanah leluhurnya. Sebelumnya, dia telah sah menyandang status WNI sejak 21 Maret 2024 lewat jalur keturunan. Saat itu dia memiliki kewarganegaraan ganda karena ayahnya berasal dari Bali dan ibunya dari Iran. Sedangkan dia lahir di New York, Amerika Serikat. Kini, Cyrus Margono telah mendapatkan status menjadi WNA setelah berusia 18 tahun. Keputusannya memilih Indonesia sebagai negaranya didasari keinginannya untuk membela tim Garuda di berbagai kompetisi. Namun, alih-alih dapat kesempatan untuk menjaga gawang tim Garuda, Cyrus justru harus lebih bersabar menyaksikan kiper lainnya yang lebih dulu dipercaya menempati pos penjaga gawang. Hingga Garuda Calling terakhir, namanya tidak ada di dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Karena hal tersebut, hingga saat ini dia hanya bisa berharap dan terus menunjukkan kualitasnya di Kosovo, agar pelatih Timnas Indonesia kepincut dan momen Garuda Calling itu akhirnya datang. Meski demikian, harapan bagi Cyrus belum sepenuhnya tertutup. Kunjungan Sjoerd Woudenberg yang secara khusus terbang ke Kosovo untuk melihat kemampuannya menjadi sinyal bahwa Cyrus masih dalam radar PSSI dan Timnas Indonesia. Penampilannya di level klub nanti akan sangat menentukan nasibnya perihal kelayakan dirinya masuk daftar pemain Garuda. Meski panggilan Timnas belum datang, langkahnya di Kosovo akan terus menjadi panggung pembuktian. Jika performanya terus stabil, peluang untuk membela Merah Putih bisa saja datang dalam waktu dekat. Pascal Struijk masih menjadi sorotan terkait kemungkinan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Hingga kini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi langkah ini. Spekulasi tentang naturalisasi pemain berdarah Indonesia ini terus mengemuka, namun prosesnya tampak belum menemui titik terang. Kehadiran Struijk bersama pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di Kasam Stadium pada 19 April 2025 memicu diskusi. Keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya memperkuat peluangnya bergabung dengan Garuda. Media Belanda Voetbal Premier menyebut Struijk telah diizinkan membela Indonesia, meski PSSI belum memberikan pernyataan resmi. Sebelumnya, Struijk menyatakan preferensi untuk timnas Belanda. Namun, tanpa panggilan dari Belanda atau Belgia, pintu untuk Indonesia tetap terbuka. Jika berhasil, Struijk bakal menjadi pemain timnas Indonesia pertama di Premier League,
seiring promosi Leeds United ke kasta tertinggi musim 2025 sampai 2026. Hingga kini spekulasi terus bergulir tanpa konfirmasi terbaru. Banyak media yang menyoroti potensi Struijk memperkuat formasi 3-4-3 ala Kluivert. PSSI menargetkan Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U23. Target ini disampaikan manajer Timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki. Target yang diberikan oleh PSSI adalah menjuarai Piala ASEAN U23 ini. Kemudian berlanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23, ujar Ahmed Zaki. Untuk menjalani persiapan, Ahmed Zaki menyebut, semua pemain diseleksi dengan sebaik mungkin. Semuanya berdasarkan pantauan pelatih kepala Timnas U33 Gerald Vandenburg. Timnas Indonesia U230 menggelar TC sebagai persiapan menghadapi 2025 ASEAN U230 Championship. Turnamen Asia Tenggara ini dijadwalkan pada 15-29 Juli 2025. Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi akan menjadi lokasi pertandingan selama turnamen. Selain Piala AFF U23, skuad Garuda Muda juga dijadwalkan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia akan berada di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Keberadaan Patrick Kluivert di skuad Timnas Indonesia menjadi perhatian dunia, salah satunya Presiden La Liga Javier Tebas. Menurut Javier Tebas, Timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam 4 laga bersama skuad Garuda, Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Indonesia berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026 setelah berhak maju ke putaran keempat babak kualifikasi yang berlangsung Oktober 2025 mendatang. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Arab Saudi dan Qatar. Masing-masing juara grup mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk runner-up grup melaju ke babak berikutnya. Kebersamaan Javier Tebas dengan Patrick Kluivert terjadi dalam rentang waktu cukup lama. Iya, saya kenal Patrick Kluivert. Saya pikir dia adalah seorang profesional yang hebat dan dia pasti akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk membantu tim nasional Indonesia maju sejauh mungkin.